malah kita terus semakin hari semakin memuji memuliakan Tuhan, percaya bahwa kita pada saat ini itu karena Tuhan. Amin. Amin. Dan pada saat ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita, kita berikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan ketika Aku hadir. Ketika Aku
menerangi jalan hidup kami. Itulah sebabnya Bapa, kami mau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami sudah menaikkan beberapa pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL, singer, musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau menyatakan isi hati Tuhan kepada kami, dan kami akan membuka hati kami untuk menerima setiap pengajaran, nasihat, teguran firman Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hikmat dan kemurahan Tuhan turun atas hamba-Mu, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan itu boleh selalu menjadi rema dalam sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, mic yang akan kami pakai supaya tidak terganggu. Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, sepertinya dilema ya saudara ya. Pakai masker, suara tidak keluar. Ya, sedangkan buka masker saja, mic-nya seperti ini. Saya tadi melihat saudari Wiwi nyanyinya sampai ngotot-ngotot gini ya saudara ya. Ya memang agak terganggu juga dengan mic-nya. Entah bagaimana, dilema sekali ya saudara ya. Tetapi baiklah, itu tidak akan mengurangi kita untuk kita semuanya menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa supaya Tuhan yang mengadakan supaya mic ini semuanya 4 mic ya, supaya berjalan dengan baik dan lancar ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ada banyak yang tidak datang juga pada pagi hari ini ya, keluarga dari Bapak Anwar, Agus, Mariana, sekeluarga mereka tidak datang karena Agus sakit. Ya, saya sudah bilang, coba Agus, kalau kamu sakit, cepat ke dokter, periksa ke dokter supaya sedini mungkin kita tahu sakitnya itu apa ya, saudara. Ya memang kerjanya Agus begitu apa sih orang Jawa bilang, otot ngoyo ya. Ya kasihan juga ya Agus sebagai tulang punggung dalam rumah tangga. Saudara, jadi Agus pada pagi hari ini tidak datang. Yang sebenarnya juga BL adalah saudara Agus, tetapi ya puji Tuhan, saya minta saudara Yasato untuk bisa main keyboard, dan puji Tuhan tentunya bisa, karena Yasato sendiri kerjanya itu adalah sip-sipan, jadi tidak harus selalu ada kalau minggu pagi ya saudara, atau dia dinas malam pun belum tentu dia bisa hadir dalam ibadah karena pulangnya baru setengah 8, jam 8 sampai di rumah ya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, pada pagi hari ini kita tetap yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Itu bergantung itu dari bagaimana sikap kita, respon kita ketika kita datang dan beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, kita nanti akan berdoa ya saudara, buat saudara Agus sekeluarga, dan buat yang lain-lainnya yang mungkin dalam keadaan sakit, yang pada pagi hari ini tidak bisa datang ya. Puji nama Tuhan. Ya, baik saudara, sekalipun saudara pandemi ini belum berlalu, belum berakhir, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya itu ya saudara, tetap kita katanya harus waspada. Ya, sekarang ini adalah Omikron ya, banyak mereka yang sakit batuk ya, tetapi kita harus mawas diri, berjaga-jaga, jaga kesehatan ya saudara. Nah, ini baru enak. Saudara, waktu tetap berjalan terus ya. Dan waktu ini juga akan berakhir loh saudara. Ya, kita tidak bisa menikmati waktu yang seperti ini terus, sebab waktu pun itu akan berakhir. Kapan berakhirnya itu pun kita tidak tahu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita tahu
Semua akan berakhir, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan berakhir. Bahkan kata firman Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak akan beranjak dari dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, kita harus bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Ya, seperti pada pagi hari ini, kalau bukan kasih setia kemurahan Tuhan, kalau bukan belas kasihan Tuhan, mungkin saudara pun tidak bisa hadir dan duduk dalam ibadah. Tetapi semua ini adalah karena cinta kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tema yang sudah saya katakan lewat grup, kuatkanlah dan bertekunlah di dalam iman. Mari saudara, kita akan membaca di dalam, ya, pegang mic-nya yang gini atau gini ya, supaya masuk gini ya. Ya, saya harus menyesuaikan terus ya. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 dan 23. Ya, agak panjang, tetapi saya akan bacakan semuanya, namun tidak akan saya uraikan satu-satu ya saudara ya. Baik, kalau tidak salah judul perikopnya adalah keutamaan Kristus ya. Mari kita baca, saudara dapat melihatnya di layar LCD. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, ini sebagai ayat pas yang akan nanti kita bahas ya saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ya. Saya tidak uraikan satu persatu, tapi saya mau minta tolong ditampilkan ayat yang ke-17 kalau tidak salah ya. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Ya, dalam WA saya tekankan bertekunlah di dalam iman. Ya, itu adalah satu temanya. Tetapi kalau kita melihat satu persatu apa yang telah diutarakan oleh Rasul Paulus, perikop judulnya adalah keutamaan Kristus. Ya, saudara. Dan di akhir ayat ini ditutup dengan bahwa kita harus bertekun di dalam iman. Ya, saudara, apa arti bertekun? Bertekun adalah artinya tetap terus dan tetap ada. Itu namanya tekun. Ya, saudara, tetap telaten,
tetap setia, tetap aktif, ya. Pokoknya harus terus berkesinambungan. Bagaimana dengan hal jasmani dan rohani? Dalam hal tekun artinya, saudara, kalau secara jasmani mungkin ya saudara, bagi mereka yang sebagai pelajar, nah harus tekun. Sebagai pelajar harus bertekun, yaitu belajar, ya, mengikuti pelajaran dengan baik dan tekun sampai berhasil. Bagaimana dengan seorang pekerja? Pekerja pun seperti itu juga. Kita harus bertekun bekerja untuk mendapatkan upah, mendapatkan hasil, ya saudara, harus bertekun. Kalau tidak bertekun, waduh gimana saudara? Bosen bosen, waduh, mana kita bisa berhasil? Ya, itu dalam hal jasmani, ya. Bagaimana dengan hal rohani? Nah, dalam hal rohani juga begitu saudara. Kita harus bertekun di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita, ya. Jangan sampai kita mogok. Ya, saudara, kita harus bertekun dalam pengiringan kita. Ya, baik keadaannya atau tidak baik keadaannya, ya mungkin karena itu sakit ya saudara ya. Tuhan tahu kalau ada berhalangan tertentu, Tuhan pun tahu saudara. Tetapi saudara, mari kita mau bertekun dalam hal ibadah kita, bertekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bertekun di dalam pelayanan kita. Kita harus melayani Tuhan dengan setia. Jangan kalau tidak enak, dak mood, wes dak pelayanan. Salah itu saudara. Ya, Tuhan memberikan waktu buat kita. Tuhan memberikan kesehatan buat kita. Kita harus tekun dalam pelayanan kita. Saudara, semalaman saya sempat stres saudara. Karena sore saya baru dapat WA dari Mariana kalau Agus tidak bisa bertugas WL. Waduh, gimana saya harus cari gantinya? Saya tanya apakah sudah Agus cari gantinya? Tidak. Waduh, saya harus cari. Saya katakan kepada saudari Wiwi, ya, saudari Wiwi ini kita akan pakai dalam pelayanan yang tetap, yang rutin. Jadi kalau tidak ada yang WL, dia harus tampil langsung segera, ya. Tuhan memberkati ya anak Wiwi, ya. Juga musiknya, saya tanya bagaimana? Sudah ada pemain keyboardnya? Tidak ada. Aduh, saya bingung saudara. Gimana ya? Informasinya ini tidak bisa. Lalu saya kemana? Saya coba menghubungi saudara Yasato, ya. Dan puji Tuhan, saudara Yasato mungkin dinas kerjanya masuk apa ya saudara, sehingga dia bisa datang beribadah dan pelayanan. Saudara, seperti tugas LCD, ya, berturut-turut ini anak Bobby, ya, dalam pelayanan melayani LCD. Tuhan memberkati anak Bobby ya. Ya, karena seperti yang biasanya saudara Wani, saya tidak tahu halangan apa, tidak memberikan informasi, ya saudara. Saya acap kali harus, waduh Tuhan, tolong jemaat GBIS Hermon. Saya kemarin katakan kepada saudari Wiwi, tolong kalau kamu punya teman yang bisa bermain keyboard, tolong. Tidak apa-apa, kita nanti kasih PK, ya. Pokoknya yang penting ada. Kasihan juga saudara Agus, ya. Kalau saudara Yosua mungkin jauh juga, kadang-kadang dia harus pulang ke Tulung Agung, ya, pelayanan juga di orang tuanya sebagai hamba Tuhan. Saudara, saya bingung juga saudara, aduh gimana GBIS Hermon ini untuk pemain musiknya berkurang sekali. Sempat menjadi pemikiran saya, dan saya terus mikir, gak bisa tidur saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya tidak mau kita ibadah jalan seperti begitu apa jalannya, pokoknya seadanya saja. Saya nggak mau. Saya mau ada satu perubahan. Baik itu dalam pelayanan apapun, saya ingin terjadi satu perubahan. Tetapi saudara, memang inilah Tuhan sedang menguji dan memproses kita. Ya, saudara. Ini memang menjadi beban saya, saudara. Pikiran saya. Kemarin saya mengantar adik saya ke dokter. Karena adik saya yang paling kecil, Erli, ya saudara,
Hari apa itu saudara? Jatuh tengah malam. Tidak di kamar mandi, tetapi di antara kamar dengan kamar mandi, jadi saudara ya, kalau di tengah-tengah, ya gitu ya. Nah, tiba-tiba dia beliung, saudara. Saya bilang, ayo harus ke dokter. Enggak, wes tidak apa-apa. Tapi sininya bendol, saudara. Saya bilang harus ke dokter. Akhirnya mau. Akhirnya sorenya kami ke dokter, periksa melalui dokter BPJS. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit untuk ke spesialis saraf, saudara. Dan puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Saya pikir mungkin itu karena tensinya, saudara ya. Karena adik saya itu tensinya rendah. Ya, tensi tinggi berbahaya, tensi rendah juga berbahaya, saudara. Dan ternyata normal. Dan kenapa penyebabnya? Selidik dan ditanya, diperiksa semuanya. Ternyata itu sakitnya adalah gini-gini tuh apa? Vertigo. Dan kami mendapat penjelasan dari dokter, ibu sering minum kopi ya. Saya langsung melirik kepada adik saya. Saya berkata, kenapa? Adik saya itu pencandu kopi, baik itu kopi hitam, kopi apapun, sehari bisa 2 kali, 3 kali minum kopi. Nah, ternyata vertigo itu tidak boleh minum kopi. Ya kalau sesekali mungkin boleh ya saudara ya, kalau kepingin ya. Akhirnya ya sudah mendapat jawaban, sudah. Sorenya kami berangkat lagi ke dokter spesialis dan saya yang antar. Saya nunut sekali karena dokter itu saya kenal, saudara. Setelah pemeriksaan adik saya bilang kepada dokter, saya ini loh dikasih obat ini untuk saraf saya baru kena herpes. Terus dokter bilang, siapa yang ngasih obat ini? Saya bingung, saudara. Kan ada etika kedokteran ya, saudara. Itu saya dikasih tahu orang, terus sama apotek saya dikasih obat ini. Saya bilang gitu aja, saudara. Loh, ini ada mempan. Tolong ya dokter ya, saya dikasih obat apa dokter? Ini saya herpes saya ini sudah sembuh dokter, tapi sekarang kan merambat kemana-mana. Nah, serabut saraf yang ada di kulit kepala itulah yang merajalela saya sekarang. Tidak begitu sakit saudara, tapi sengkring, gatel dan perih. Saudara bisa merasakan ya, saudara bisa bayangkan sekarang. Saya minta obat ya dokter ya. Ya baik, saya bukakan resep. Dokter, ini kalau beli bebas bisa ya dokter? Tidak boleh, harus pakai resep dokter. Aduh, ya sudah saya minta ya dokter ya. Akhirnya harganya cukup mahal saudara. Tapi bagi saya yang penting ada obatnya, yang penting saya bisa saudara. Dan puji Tuhan, obat itu juga agak baik. Dan saya bertanya, dokter saya bisa sembuh ya? Tidak bisa. Aduh, saya langsung stres misalnya. Tidak bisa. Herpesnya sendiri memang bisa hilang. Ruangnya hitam itu bisa hilang. Tapi itu karena infeksi virus di bawah kulit. Jadi ibu itu stop and down keadaannya. Kalau ibu stamina-nya menurun, kalau ibu stres, ibu bisa cekot-cekot lagi. Gimana Tuhan? Tapi saya harus menerima saudara. Khotbah saya minggu lalu, duri dalam daging. Saya harus menerima sebuah kenyataan itu. Ya, kalau Tuhan sedang menghajar saya, kalau Tuhan sedang memproses saya, supaya saya bertekun tetap di dalam iman, supaya saya tetap bertekun di dalam pelayanan saya cuma minta kekuatan daripada Tuhan. Itu penjelasan dokter saraf. Ya, saudara. Tapi ibu jangan khawatir. Itu pokoknya ibu sekarang harus bergantung kesehatan ibu, minum vitamin, makan yang enak, yang bukan enak, bergizi. Ya.
jaga stamina, jangan terlalu stres. Waktu dokter ngomong jangan terlalu stres, saya nunduk, terdiam, saya meneteskan air mata. Dokter langsung berkata, kenapa Bu? Kenapa Bu Lydia? Tidak apa-apa dokter. Saya tidak bisa mengutarakan kepada dokter, inilah beban saya. Salah satu beban saya adalah sidang jemaat GBI Sermon, saudara. Tapi Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu beban saya. Saya hanya bisa berdoa. Saya serahkan seluruh sidang jemaat GBI Sermon supaya mereka tetap setia, mereka tetap bertekun imannya sampai pada akhir kedatangan Tuhan Yesus. Dan setiap hari saya harus berdoa untuk keluarga, untuk jemaat. Saudara yang terkasih, kalau dinyatakan dokter saya tidak bisa sembuh dari pengaruh herpes saya, sekali lagi herpesnya itu bisa hilang, luka kulit itu sudah mengering, ruamnya pun bisa menghilang, tetapi akibat dari itu tetap akan ada terus. Itu sama seperti orang yang sakit lambung, orang yang sakit jantung, orang yang sakit hipertensi, sama seperti itu. Ya saya katakan, baik Tuhan, saya menerima. Yang penting adalah saya bisa tetap bertekun di dalam pelayanan saya. Saya tetap terus mengerjakan tugas-tugas saya yang Tuhan berikan kepada saya di atas pundak saya. Sampai kapanpun itu tidak tahu, tetapi semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya kita saling mendoakan ya saudara ya. Saya berdoa buat saudara, saudara pun juga berdoa buat saya. Kita sama-sama saling mendoakan. Ya, puji nama Tuhan. Ya itulah kita mau tetap bertekun. Sekarang saudara, bagaimana terkait dengan ayat-ayat yang sudah kita baca? Perikopnya adalah keutamaan Kristus, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini menasehati kita, mengingatkan kepada kita bahwa kamu harus bertekun di dalam iman. Kita, saya yakin dan percaya, kita yang hadir di sini, kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menamakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang beriman, saudara, kita harus memposisikan bahwa Kristus itu adalah yang terutama dari segala yang utama dalam hidup kita. Saya tidak melarang saudara boleh mengutamakan anak, mengutamakan suami, mengutamakan istri. Saya tidak melarang saudara. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus memposisikan diri kita bahwa Yesus itu adalah yang terutama di atas segala yang utama. Saudara, namun acap kali saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, bagaimana caranya kita harus bertekun? Ya saya ingin bertekun, tapi gimana caranya? Ada banyak godaan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan. Bagaimana saya mau bertekun? Saudara, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sangat jelas sekali saudara ya ayat ini. Kita harus menguji diri kita sendiri. Apakah kita tetap di dalam iman? Kita harus menyelidik diri kita sendiri. Kita tidak usah menyelidik orang lain.
Kita tidak usah melihat atau menguji diri orang lain. Ujilah diri kita sendiri. Apakah kita tetap di dalam iman? Kita selidiki diri kita sendiri. Tidak usah menyelidiki orang lain. Tidak usah kita mencari kesalahan orang lain. Saudara, mari kita mau memeriksa diri hidup kita. Apakah saya tetap di dalam iman? Apakah saya benar-benar hidup di dalam iman? Apakah saya benar-benar mengutamakan Kristus dalam hidup saya? Dikatakan dalam pembacaan ayat ini, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Berarti saudara, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Kristus Yesus ada di dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Jangan kita bingung, apa ada Yesus ya dalam hidupku? Yesus itu ada apa enggak ya? Jangan saudara, jangan bimbang seperti itu. Yakinlah bahwa Kristus Yesus ada dalam hidup kita, dan dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Kristus tidak ada dalam hidup kita, kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Kalau Kristus tidak ada dalam hidup kita, kita tidak akan tahan uji. Dan puji nama Tuhan saudara, kita bisa bertekun dalam iman. Acap kali memang Tuhan izinkan melalui ujian. Tidak usah jauh-jauh, seperti kesaksian saya sendiri. Tuhan izinkan saya menghadapi semua ini. Tuhan ingin melihat sampai di mana ketekunan saya. Saudara, sebab melalui ujian inilah Tuhan akan menilai kehidupan kita. Ya, acap kali ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, persoalan, pergumulan, nah disitulah iman kita mulai goncang, iman kita mulai goyah, iman kita mulai amburadul, iman kita mulai tidak stabil, iman kita menjadi keteteran. Saudara, iman kita morat-marit. Percaya, tidak, percaya, tidak. Saudara, mari kita mau tetap teguh percaya kita kepada Tuhan. Secara manusia saudara, secara manusiawi kita, tidak peduli itu siapapun, tidak peduli itu seorang hamba Tuhan, semua manusia kita rentan dengan apa yang dinamakan dengan situasi, kondisi yang ada. Acap kali iman kita bisa menjadi lemah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Iman kita memang bisa menjadi goyang saudara. Iman kita memang bisa menjadi morat-marit, amburadul. Tetapi saudara, tetap kita harus tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, tidak selamanya orang benar itu ditinggalkannya. Tuhan selalu memperhatikan. Ya, jadi ada kalanya memang orang benar itu menghadapi masalah saudara, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, jadi semua masalah, ujian, pencobaan yang menimpa dalam kehidupan kita semua itu adalah sebuah ujian. Apakah kita bisa lulus? Sama seperti seorang pelajar harus menghadapi ujian dulu. Melalui ujian, ya, nah di sini akan dinyatakan selesai lulus. Mari kita baca sekarang Yakobus 1 ayat yang ketiga. Kita baca Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi,
Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita mau berhasil dalam ketekunan kita, ya Tuhan izinkan kita untuk menghadapi ujian. Ujian yang bagaimana? Ujian masing-masing kita berbeda. Ada yang ujian itu mungkin berat, ada ujian yang mungkin itu sedang, ada ujian yang mungkin begitu ringan. Tapi saudara, Tuhan itu tahu. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke 15 ayat ke 10 atau terbaliknya, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Tuhan tidak akan memberikan percobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ya, saudara, jadi untuk menghasilkan ketekunan, Tuhan izinkan kita harus menghadapi ujian. Dengan maksud apa, saudara? Maksudnya adalah supaya kita menjadi anak Tuhan yang betul-betul kuat di dalam Tuhan. Ya, supaya iman kita menghasilkan dan mendatangkan ketekunan. Sekali lagi saudara, arti ketekunan itu tetap ada dan tetap terus. Dan kita harus mempertahankan ketekunan itu dalam segala hal. Ketekunan dalam hal jasmani, ketekunan di dalam hal rohani, semua jasmani, rohani berjalan selaras. Kita tidak boleh harus tekun yang hal rohani saja, yang jasmani tidak usah lah. Atau terbalik, kita bertekun dalam hal yang jasmani, yang rohani ya wis apa sakarepe Tuhan. Tidak begitu saudara. Jasmani, rohani berjalan selaras, seimbang, ya, bertekun dalam semuanya, ya saudara. Puji nama Tuhan. Jangan sekali-kali kita membiarkan iman kita berada di dalam level atau di garis bawah atau di garis yang rendah atau iman yang lemah. Jangan kita biarkan, saudara. Aduh, imanku lagi lemah. Wes babano wes, memang lagi musimnya be. Ya, imanku jadi lemah. Wes babano, nanti kan sendiri. Saudara, jangan kita membiarkan iman kita menjadi lemah. Saudara, mengapa? Dengan kita membiarkan situasi, kondisi iman yang lemah itu ada di dalam hidup kita, itu berarti iblis akan mengambil kesempatan untuk mengganggu kita. Ini yang bahaya, saudara. Jadi kapan iblis itu bekerja? Kapan iblis itu mengganggu kita? Ketika iman kita menjadi lemah. Disitulah iblis akan mengincar kita. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Apa yang akan dikatakan? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, satu ayat yang sering sekali kita membacanya, ya. Nah, di situ dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kita harus sadar, ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini iblis dan ini cara kerjanya iblis, ya. Di akhir zaman ini saudara, iblis bekerja dengan begitu gencar dan luar biasa. Untuk apa? Untuk menjatuhkan iman kita. Ya, iblis menjatuhkan, iblis merusak, iblis membinasakan, ya. Saudara, iblis itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Wow, iblisnya serem, iblisnya mengerikan, iblisnya menakutkan. Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa iblis itu menyamar seperti malaikat. Coba kita baca aja supaya saudara tahu, ya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Bagaimana rupa iblis? Bagaimana rupa iblis, ya saudara?
Tolong saudara ini nanti dibacakan melalui ayat. Tidak bisa ya. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Rasanya gimana ya saudara ya? Nah, itulah iblis akan mencari memakan orang yang lemah imannya. Dia berkeliling, dia melihat, oh orang ini imannya lagi lemah, tak caplok aneh, belah. Dia keliling lagi, dia berada di sekitar kita saudara. Ya, dia melihat, dia mengincar orang-orang yang lemah imannya. Dia mengincar orang-orang yang amburadul imannya, yang moral-marit imannya. Dicaploknya saudara sama iblis ini saudara. Ya saya akan mengambil contoh saja seperti ini ya saudara ya. Iblis itu sangat merayu saudara, sangat merayu, dan kita acap kali tergoda oleh rayuan iblis. Saya akan mengambil contoh begini ya saudara ya, karena ini sering disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan ini sering terjadi saudara. Sekarang ini adalah pandemi COVID ya, banyak gereja dan harus online, offline ya saudara. Nah saudara, acap kali iblis itu datang kepada kita. Bro, sis, guys. Ya, istilahnya seperti itu ya. Wis, kamu nggak usah ke gereja. Ini kan pandemi. Ya, nggak usah datang ke gereja. Ya, supaya kamu nggak kehilangan transport. Kamu nggak kehilangan uang bensin. Kamu tidak kehilangan uang untuk mempersembahkan kolekte, apalagi kolektornya 2 kali. Berapa kalau dihitung-hitung? Wes, tidak usah ke gereja, tidak apa-apa. Wes, berdoa aja di rumah. Betul saudara, kelihatannya baik ya saudara ya. Berdoa aja di rumah, tidak apa-apa. Berdoa aja di rumah, memang kita harus berdoa. Tetapi Ibrani katakan, jangan meninggalkan perhimpunan bersama-sama dalam hal ibadah. Kecuali perkecualian, Tuhan tahu siapa kita. Kita mungkin berada di luar kota, mungkin kita berada urusan yang lain penting, mungkin karena kita sakit atau dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian karena rayuan iblis, iya ya, wes di rumah aja wes, podo ae, nanti Tuhan yang berkati kita. Saudara, jangan kita berspekulasi yang seperti itu ya saudara ya. Nah, saudara, jangan kita memberikan celah kepada iblis, karena dia akan mengambil kelengahan kita. Begitu kita lengah, begitu juga iblis akan datang untuk mencaplok kita, diseretnya kita. Ya, nah saudara, bagaimana dengan cara iman kita supaya kuat dan tetap bertekun saudara? Kita harus tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, orang tidak akan, iblis tidak akan mencari orang-orang yang kuat imannya, saudara ya. Orang yang beriman akan tetap berkata, apapun situasinya, apapun kondisinya, aku tetap akan mencari Tuhan. Aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, kelihatannya khotbah saya ini kencang dan pedas ya saudara. Tapi kalau tidak saya sampaikan, saya berhutang kepada Tuhan. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin ketika malaikat nanti datang kepada saudara, enggak, pendetaku enggak pernah khotbah kayak gitu, enggak datang ke gereja, enggak apa-apa. Jadi saudara, sepertinya kenceng ya, pedas ya saudara.
tapi inilah tanggung jawab saya sebagai gembala sidang. Ya, puji nama Tuhan. Jadi orang yang beriman akan berkata, apapun situasinya, badai datang sini berganti, aku akan tetap cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, apa? Ku tetap cinta Yesus selamanya, bukan dalam keadaan tertentu, bukan. Ya, tetapi selamanya. Ayat yang ke-20 tadi yang sudah kita baca, di situ dikatakan karena kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah diperdamaikan dengan darah Kristus, kita sudah menerima jaminan hidup yang kekal. Kita pertahankan itu, kita pertahankan iman kita sampai kita menutup usia kita yang kita tidak tahu umur berapa. Artinya sampai Tuhan memanggil kita pulang, sampai pada langkah kita yang terakhir, kita akan tetap bertekun di dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Bagaimana caranya supaya iman kita tidak goyang, tidak morat-marit, tidak amburadul? Mari kita satu-satunya, kita hanya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah satu-satunya. Jiwa kita haus akan firman Tuhan. Aku akan tetap setia selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada setiap kita. Mari kita akan mempertahankan iman kita, bertekun